Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan NIM 21076120, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen pasif. Lebih tepatnya itu bagian dari jenis komponen elektronika. Guna memenuhi ujian tengah semester saya pada bidang studi elektronika komputer. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu komponen pasif pada komponen elektronika. Jadi komponen pasif ini bekerja tanpa memerlukan arus listrik, sehingga tidak bisa menguatkan atau mengarahkan sinyal listrik, serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Itu adalah pengertian dari komponen pasif itu sendiri. Lalu di sini komponen pasif itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada resistor, kapasitor, dan induktor. Maaf. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama itu ada resistor. Nah, pada resistor ini sendiri memiliki arti sebagai pembatas arus listrik yang mengalir. Jadi resistor ini gunanya pada komponen elektronika adalah untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Lalu berdasarkan kelasnya, resistor ini terbagi menjadi 2, yaitu ada fixed resistor dan variable resistor. Nah, yang pertama itu ada fixed resistor. Pada fixed resistor ini memiliki nilai resistansi yang tetap. Contohnya ada 2 gambar di sini. Yang pertama ada resistor gelang warna, yang kedua ada resistor daya. Itu gambar di sebelah kanan. Lalu yang kedua ada variable resistor. Setelah fixed resistor tadi ada variable resistor. Nah, pengertian dari variable resistor ini itu resistor yang nilai hambatannya dapat diubah atau dapat diatur sesuai kemauan kita sendiri. Contoh yang pertama itu ada potensiometer. Potensiometer ini memiliki arti yaitu resistor 3 terminal yang nilai tahanannya dapat diubah. Nilai tahanannya dapat diubah dengan cara menggeser atau memutar tuas dari resistor-resistor pada terminal itu. Itu tuas pada resistor itu sendiri. Nah, ini adalah gambar dari resistor 3 terminal, yaitu potensiometer itu. Lalu di sini ada jenis potensiometer. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada linear dan logaritmik. Linear itu sendiri adalah penggeseran tuas atau besar dari sudut pemutaran tuas berbanding lurus dengan perubahan tahanannya. Jadi bisa dibilang linear ini adalah skala atau sudut, bisa dibilang seperti sudut dari pemutaran tuas itu sendiri. Skala logaritmik adalah skala penggeseran tuas dan besar sudut pemutaran tuas tidak berbanding lurus. Berbeda dengan linear tadi, logaritmik ini tidak berbanding lurus, tetapi sesuai dengan grafik fungsi logaritmik itu sendiri. Jadi potensiometer logaritmik ini dapat dibuat dari potensiometer linear ditambah dengan resistor eksternal, karena potensiometer yang benar-benar logaritmik relatif sangat mahal. Potensiometer logaritmik lazim digunakan pada pengatur volume radio. Lalu selanjutnya ada trim-pot atau trimmer potentiometer. Trim-pot ini sendiri cara mengubah nilai tahanannya itu dengan cara mentrim menggunakan obeng trim seperti pada televisi. Trim-pot ini biasanya digunakan untuk mengatur besaran arus pada rangkaian osilator, rangkaian driver, atau pada penyetelan keseimbangan putih atau white balance. Lalu ada bagian-bagian yang menggunakan trim-pot, berarti bagian tersebut tidak sering dilakukan penyetelan dan biasanya hanya ditujukan untuk maintenance. Maksudnya maintenance di sini adalah perbaikan. Di sini ada 3 gambar. Pertama itu ada simbol resistor. Simbol-simbol dari ini adalah simbol dari fixed resistor, variable resistor,
dan resistor like dependent. Nah, ini seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada rangkaian seri dan di bawahnya ada rangkaian paralel. Lalu ada hukum Ohm dan perhitungan daya. Secara umum dan rumusan daya itu P sama dengan V kali X kali L, di mana V ini sebagai tegangan, I sebagai arus, dan R sebagai resisten. Lalu P ini adalah daya tahan. Daya dengan satuan watt. Lalu yang kedua ada kapasitor atau kondensator. Sini kapasitor ini dapat diartikan sebagai komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, berbeda dengan resistor. Kapasitor ini berguna untuk menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor ini terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh satu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik ini biasanya atau umum sekali kita kenal sebagai udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Itu adalah bahan-bahan yang umum biasanya digunakan. Lalu jika kedua ujung metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda. Metalnya dapat pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Lalu muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif. Begitu juga sebaliknya, muatan negatif juga tidak bisa mengalir ke ujung kutub positif karena masing-masing dari kutub itu terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Lalu muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Maaf, saya lanjutkan. Ini adalah dua gambar dari penjelasan di atas. Selanjutnya ada fungsi kapasitor dalam rangkaian. Ada beberapa fungsi dari kapasitor ini. Yang pertama itu sebagai kopling di antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Yang kedua sebagai filter, sebagai pembangkit frekuensi, lalu sebagai penghemat daya listrik dalam neon, dan menghilangkan bouncing atau lompatan api jika dipasang pada saklar. Lalu sini ada simbol kapasitor. Kapasitor yang memiliki dua kaki itu untuk polar kapasitornya memiliki kaki positif dan kaki negatif seperti ini. Lalu di sini ada tipe kapasitor. Tipe-tipe kapasitor berdasarkan polaritasnya sendiri. Yang pertama ada polar kapasitor. Kondensator polar membedakan polarisasi antara kutub positif dan kutub negatif. Untuk kondensator polar, maka pemasangannya tidak boleh terbalik. Nah, jadi kondensator polar ini bertujuan untuk membedakan polarisasi dari kutub satu dan kutub yang lain. Maka dari itu kondensator polarnya tidak bisa atau tidak boleh dipasang secara terbalik. Contohnya seperti ini, elko dan tantalum. Ini adalah gambar dari elko dan tantalum itu. Lalu yang kedua ada non-polar kapasitor. Non-polar kapasitor ini tidak membedakan polarisasi kutubnya. Untuk kondensator non-polar pemasangannya boleh sembarang. Nah, ini berbeda dengan polar kapasitor tadi. Polar kapasitor itu polarisasinya bertujuan untuk membedakan kutub satu dan kutub yang lain. Maka pemasangan dari kondensatornya itu tidak boleh terbalik. Nah, sedangkan pada non-polar kapasitor itu pemasangan kondensatornya itu boleh dipasang secara sembarang karena tidak membedakan polarisasi kutubnya. Nah, ini adalah foto dari gambar keramik kapasitor itu. Lalu ini adalah tipe kapasitor berdasarkan bahan dielektriknya. Ada 3 tipe dari kapasitor itu. Pertama itu ada kapasitor elektrostatik,
kapasitor elektrolitik, dan kapasitor elektromekanikal. Nah, sedangkan pada kapasitor elektrostatik ini, kapasitor ini dibuat dengan bahan-bahan dielektrik dari keramik, film, dan mika. Sedangkan kapasitor elektrolitik ini kapasitor polar dengan tanda plus dan tanda minus. Sedangkan kapasitor elektromekanikal ini, berjenis seperti baterai dan aki. Lalu yang terakhir itu ada induktor. Nah, induktor ini komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Kapasitor induktor dinyatakan dalam satuan H atau Henry, 1000 mH. Kapasitas induktor diberi lambang L, sedangkan reaktan induktif diberi lambang XL. Nah, rumusnya seperti ini, rumus impedansinya. Nah, ini adalah macam-macam dari induktor. Bisa dilihat ini adalah macam-macam dari induktor tersebut. Oh, maaf. Lalu di sini ada transformator. Nah, transformator ini atau lebih dikenal sebagai trafo, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk merubah atau menaikkan tegangan listrik AC. Ini adalah foto dari transformator. Lalu trafo atau transformator ini terbuat dari dua buah kumparan yang dililitkan pada sebuah cincin besi lunak. Kumparan yang dihubungkan ke sumber tegangan tersebut, kumparan primer dan kumparan tempat hasil, disebut sebagai kumparan sekunder. Seperti ini. Lalu ada jenis dari transformator atau jenis-jenis dari trafo itu. Yang pertama ada trafo step up, digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Jadi trafo step up ini digunakan untuk menaikkan tegangan listrik dan memiliki ciri-ciri lilitan kumparan primer ini lebih sedikit daripada lilitan kumparan sekunder. Jadi trafo step up ini memiliki lilitan yang lebih sedikit dari lilitan dari kumparan sekunder, dan tegangan primernya lebih kecil dari tegangan sekunder. Lalu yang kedua ada trafo step down. Nah, digunakan seperti namanya itu step down, itu digunakan untuk menurunkan tegangan. Ciri-ciri dari trafo ini lilitan kumparan primernya lebih banyak dari lilitan kumparan sekunder, dan tegangan primernya pun lebih tinggi dari tegangan sekunder. Baik, mungkin sekian penjelasan saya dari komponen pasif pada jenis komponen elektronika. Mungkin sekian penyampaian atau penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.